Jembatan adalah suatu konstruksi yang berfungsi untuk melewatkan lalu lintas yang terputus pada kedua ujungnya akibat adanya hambatan berupa sungai, lintasan air, lembah, atau jalan kereta api. Jembatan dibuat sedemikian kuatnya sehingga bisa menahan beban seperti tronton truk atau kendaraan yang melaluinya. Selain itu, jembatan memiliki manfaat yang besar bagi para pedagang dan usahawan untuk bisa kesana kemari tanpa hambatan. Nah gengs, bicara soal jembatan, negara kita sudah membangun ribuan jembatan sebagai penghubung jalan di beberapa wilayah besar maupun wilayah kecil. Karena Indonesia adalah negara kepulauan, makanya banyak sekali jembatan-jembatan yang bakal kita jumpai ketika keluar daerah ya gengs. Dan kali ini, VN Channel mau ngasih info tentang 10 jembatan terpanjang yang dimiliki negara kita. Simak video selengkapnya. Nomor 1, Jembatan Barelang. Jembatan Barelang atau singkatan dari Batam, Rempang, dan Galang adalah sekumpulan jembatan yang menghubungkan pulau-pulau yaitu Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Nipa, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru di daerah Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Masyarakat setempat menyebutnya Jembatan Barelang. Ada juga yang menyebutnya Jembatan Habibie sebagai bentuk penghargaan atas jasa beliau dalam mengembangkan Pulau Batam sebagai pulau industri serta mempelopori pembangunan jembatan ini. Jembatan Barelang merupakan ikon kota Batam yang sangat populer, khususnya bagi masyarakat Kepulauan Riau. Jembatan ini menjadi salah satu tujuan utama dalam berwisata di Pulau Batam. Nah, Jembatan Barelang merupakan pilot proyek berteknologi tinggi yang melibatkan ratusan insinyur Indonesia tanpa campur tangan dari tenaga ahli luar negeri loh gengs. Dibangun guna memperluas wilayah kerja Otorita Batam. Jembatan ini telah menyedot anggaran sebesar 400 miliar rupiah selama 6 tahun pembangunannya. 6 buah jembatan ini telah menghubungkan jalur Trans Barelang yang membentang sepanjang 54 km. Nomor 2, Jembatan Kutai Kartanegara. Jembatan ini melintas di atas Sungai Mahakam dan merupakan jembatan gantung terpanjang di Indonesia. Panjang jembatan secara keseluruhan mencapai 710 meter dengan bentang bebas atau area yang tergantung tanpa penyangga mencapai 270 meter. Jembatan ini merupakan sarana penghubung antar kota Tenggarong dengan kecamatan Tenggarong seberang yang menuju ke kota Samarinda. Dulu sempat ambruk pada 26 November 2011. Jembatan ini kemudian dibangun kembali di lokasi yang sama pada tahun 2013 dan resmi dibuka pada tahun 2015. Jembatan Kutai Kartanegara merupakan jembatan kedua yang dibangun melintasi Sungai Mahakam setelah Jembatan Mahakam di Samarinda, sehingga juga disebut Jembatan Mahakam II. Jembatan ini awalnya dibangun menyerupai Jembatan Golden Gate di San Francisco, Amerika Serikat. Nah, pembangunan jembatan ini dimulai pada tahun 95 dan selesai pada 2001 dengan kontraktor PT Hutama Karya yang menangani proyek pembangunan jembatan itu. Di kawasan Jembatan Kutai Kartanegara juga terdapat Jam Bentong yang merupakan sebuah tugu yang terdapat taman-taman yang terlihat asri dan indah jika dilihat dari atas jembatan. Dan di dekat jembatan dibangunlah sarana olahraga panjat dinding sebanyak 2 buah. Dan kawasan ini setiap sorenya selalu dipenuhi oleh pengunjung yang dapat menikmati keindahan jembatan Kutai Kartanegara serta memandang Pulau Kumala dari kejauhan. Nomor 3, Jembatan Rumpiang. Jembatan ini membentang di atas Sungai Barito, Kota Marabahan, Kabupaten Barito Kuala. Jembatan ini diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 25 April 2008. Dengan hadirnya jembatan ini,
akan memperlancar arus lalu lintas dari Kota Marabahan menuju ke Banjarmasin dan sebaliknya. Yang sebelumnya harus menggunakan kapal feri untuk menyeberang Sungai Barito, sekarang lebih dipermudah sejak adanya jembatan Rumpiang ini. Jembatan Rumpiang sendiri memiliki total panjang bentang sepanjang 753 meter dengan bentang utama sepanjang 200 meter menggunakan konstruksi pelengkung rangka baja. Pembangunan jembatan Rumpiang dimulai sejak akhir tahun 2003. Jembatan ini menggunakan dana dari APBN maupun APBD Kabupaten Barito Kuala dan Pemprov Kalimantan sebesar 174,5 miliar. Wow. Apabila ingin berfotoria di jembatan Rumpiang, waktu terbaik adalah pada pagi hari. Pada waktu-waktu tersebut, jembatan yang satu ini masih sepi, tidak banyak kendaraan bermotor yang berlalu lalang. Pada pagi hari biasanya banyak juga warga setempat yang memilih berjalan-jalan di trotoar jembatan untuk menikmati pesona Sungai Barito. Nomor 4, Jembatan Mahakam Ulu. Jembatan Mahakam Ulu, disingkat Mahulu, adalah sebuah jembatan yang menghubungkan Kelurahan Loabua, Sungai Kunjang, dengan Kelurahan Sengkotek, Samarinda Seberang di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia. Jembatan yang membentang di atas aliran Sungai Mahakam ini memiliki panjang keseluruhan sekitar 799 meter loh guys. Jembatan Mahulu ini dibangun pada pertengahan tahun 2006 dengan dana lebih dari 265 miliar yang sebagian besar berasal dari APBD Kalimantan Timur. Dalam pembangunannya sempat terbengkalai dan molor dari target selesai pada akhir 2007, terlebih setelah 3 kali ditabrak ponton batu bara hingga tiang penyangga agak berputar. Nah, jembatan Mahakam ini beberapa kali tertabrak oleh benda. Tidaknya berita sudah mencatat 6 kali peristiwa dan ponton batu bara menabraknya pada tahun 2010. Setidaknya berita sudah mencatat 6 kali peristiwa dan yang lebih parahnya ditabrak oleh ponton batu bara pada tahun 2010. Nomor 5, Jembatan Barito. Jembatan ini memiliki panjang 1082 meter yang melintasi Sungai Barito selebar 800 meter dan Pulau Bakut selebar 200 meter. Jembatan ini terdiri dari jembatan utama sepanjang 902 meter dan jembatan pendekat 180 meter dengan lebar 10,37 meter. Merupakan akses jalan Trans Kalimantan dari Banjarmasin ke Palangkaraya dan sebaliknya. Nah, jembatan ini guys pertama kali diresmikan pada tanggal 24 April 1997 oleh Presiden Soeharto. Jembatan yang tercatat dalam rekor muri ini dikenal sebagai jembatan gantung terpanjang di Indonesia. Jembatan yang menghubungkan jalan Trans Kalimantan. Di sekitar jembatan Barito tersedia berbagai sarana wisata seperti lapangan untuk camping, dermaga, dan perahu motor untuk yang hobi memancing. Bagi yang hobi fotografi, dapat menyalurkan kesenangannya dengan melakukan aksi potret memotret pemandangan alam yang cantik di sini, seperti suasana sunrise dan sunset di sekitar jembatan Barito. Bisa juga bila beruntung maka kalian akan melihat dan memotret kawanan bekantan di Pulau Bakut. Nomor 6, Jembatan Ampera. Jembatan Ampera atau singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat adalah sebuah jembatan di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Jembatan Ampera yang telah menjadi semacam lambang kota ini terletak di tengah-tengah Kota Palembang yang menghubungkan daerah seberang Ulu dan seberang Ilir yang dipisahkan oleh Sungai Musi. Nah, pembangunan jembatan ini dimulai pada bulan April 1962 setelah mendapat persetujuan dari Presiden Soekarno. Biaya pembangunannya diambil dari dana pampasan Perang Jepang.
Bukan hanya biaya, jembatan ini pun menggunakan tenaga ahli dari negara tersebut. Pada awalnya, jembatan ini dinamai Jembatan Bung Karno. Menurut sejarawan Johan Hanafiah, pemberian nama tersebut sebagai bentuk penghargaan kepada Presiden Republik Indonesia pertama itu. Bung Karno secara sungguh-sungguh memperjuangkan keinginan warga Palembang untuk memiliki sebuah jembatan di atas Sungai Musi. Nah, peresmian pemakaian jembatan dilakukan pada tahun 1965, sekaligus mengukuhkan nama Bung Karno sebagai nama jembatan. Nah, pada saat itu jembatan ini adalah jembatan terpanjang di Asia Tenggara loh gengs. Setelah terjadi pergolakan politik pada tahun 1966, ketika gerakan anti Soekarno sangat kuat, barulah nama jembatan ini diubah menjadi Jembatan Ampera atau Amanat Penderitaan Rakyat. Nomor 7, Jembatan Merah Putih. Jembatan ini adalah jembatan kabel pancang yang terletak di Kota Ambon, Provinsi Maluku, Indonesia. Jembatan ini membentangi teluk dalam Pulau Ambon yang menghubungkan Desa Rumah Tiga atau Poka di Kecamatan Sirimau pada sisi utara dan Desa Hative Kecil atau Galala di Kecamatan Teluk Ambon pada sisi selatan. Jembatan ini dibangun sejak 17 Juli 2011 dan memakan anggaran yang diambil dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara APBN senilai 779,2 miliar. Jembatan ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 4 April 2016. Pembangunan jembatan ini sempat tertunda pengerjaannya akibat gempa bumi yang mengguncang Ambon pada 29 Desember 2015 lalu ya gengs. Jadi jembatan ini rampung pada 4 April 2016 dan akhirnya bisa dinikmati oleh warga sekitar. Nomor 8, Jembatan Siak. Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah, dikenal juga dengan nama Jembatan Siak, adalah sebuah jembatan yang terletak di kota Siak, Sri Indrapura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Indonesia. Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah ini membentang di atas Sungai Siak, merupakan urat nadi perkembangan Kabupaten Siak dan Kota Siak Sri Indrapura yang memiliki dua sisi daratan, yaitu sisi utara di Kecamatan Siak. Nah, Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah ini telah menjadi salah satu ikon dan objek wisata andalan Kabupaten Siak sejak diresmikan pada 11 Agustus 2007 lalu oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Pemandangan jembatan sangatlah memukau, makanya tidak heran banyak anak muda yang sering nongkrong memenuhi sisi jembatan ini maupun di bawah jembatan ya gengs. Nomor 9, Jembatan Pasupati. Jembatan atau Jalan Layang Pasupati adalah sebuah jembatan yang menghubungkan bagian utara dan timur Kota Bandung melewati Lembah Cikapundung, panjangnya 2,8 km dan lebarnya 30-60 meter. Sebagian jalan itu dibangun di atas Jalan Pasteur, adalah jalan lama dengan pohon palem raja di sebelah kanan dan kirinya yang menjadi ciri Kota Bandung. Jalan Layang Pasupati juga menjadi salah satu ikon Kota Bandung. Oleh karena itu, pada malam hari, bagian tengah jembatan Pasupati diterangi lampu sorot warna-warni. Jalan layang ini membuat arus lalu lintas dari wilayah sekitar Jabodetabek ke Bandung menjadi lebih mudah ya gengs. Dan di bawah jembatan Pasupati terdapat taman yang bernama Taman Pasupati. Faktanya, Jalan Layang Pasupati ini merupakan jalan layang pertama di Indonesia yang memanfaatkan teknologi anti gempa ya gengs. Perangkatnya yang disebut lock-up device dibuat dari Prancis, sebuahnya jumlahnya 76 buah. Dan jembatan ini secara keseluruhan menggunakan 663 unit segmen yang ditopang oleh 46 tiang. Setiap segmen beratnya 80 ton sampai ke 140 ton. Yang menarik, jembatan ini dilengkapi dengan jembatan cable stay sepanjang 161 meter yang melintang di atas lembah Cikapundung. Wow!
Nomor 10 yaitu Jembatan Suramadu. Jembatan Nasional Suramadu adalah jembatan yang melintasi Selat Madura, menghubungkan Pulau Jawa di Surabaya dan Pulau Madura di Bangkalan, tepatnya Timur Kamal, Indonesia. Dengan panjang 5.438 meter, jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini loh gengs. Jadi jembatan Suramadu terdiri dari 3 bagian, yaitu jalan layang, causeway, jembatan penghubung approach bridge, dan jembatan utama main bridge. Groundbreaking pembangunan jembatan ini dilakukan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada 20 Agustus 2003 dan dibangun serta diresmikan pembukaannya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 Juni 2009. Pembangunan jembatan ini ditujukan untuk mempercepat pembangunan di Pulau Madura, meliputi bidang infrastruktur dan ekonomi di Madura yang relatif tertinggal dibandingkan kawasan lain di Provinsi Jawa Timur. Perkiraan biaya pembangunan jembatan ini adalah 4,5 triliun rupiah. Pembuatan jembatan ini dilakukan dari 3 sisi, baik sisi Bangkalan maupun sisi Surabaya. Sementara itu, secara bersamaan juga dilakukan pembangunan bentang tengah yang terdiri dari main bridge dan approach bridge. Jembatan dengan panjang 5,4 km ini menjadi jembatan terpanjang di Indonesia yang dibangun dengan dana hampir 5 triliun loh gengs. Jembatan Suramadu ini dikerjakan oleh 3.500 orang dari Indonesia dan orang Cina yang dirancang untuk sanggup bertahan sampai sekitar 100 tahun. Itulah gengs ke-10 jembatan terpanjang yang berhasil dirangkum VNL Channel. Jika ada masukan dari kalian bisa tinggalkan komentar di bawah. Dan jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.